harusnya isinya udara, harusnya yang benar, ya, berisi udara. Tapi kadangkala dia akan terjadi otitis. Tistis itu kan kayak radang. Otitis media itu isinya cairan, harusnya udara tapi cairan itu kebekunan. Nah, akhirnya virus dan bakteri senang hidup di situ, bernanahlah dia, keluar nanah, gitu ya. Pernah nggak seperti itu? Pernah melihat nggak? Bukan pernah nggak ya? Biasanya anak-anak yang mandinya atau apa yang kurang bersih lah ya, atau air masuk dibiarkan saja. Kalau kamu terasa debu-debu, agak beberapa hari jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan. Sama saja orang mempunyai penyakit sinusitis radang, tistis itu kan radang. Maaf, berbicaranya itu kadang-kadang kayak pilek-pilek gitu. Nah itu harus segera diperiksakan karena itu ada cairan di bagian rongga hidung dalam. Nah itu kalau dibersihkan itu kan keluar apa itu kayak lendir. Jadi lendir itu ngumpul di sini, tidak bisa keluar. Makanya ngomongnya itu kadang-kadang kan orang kalau flu itu kan bindeng-bindeng ya, agak bindeng misalkan. Nah itu karena apa? Karena ada radang di sini atau kayak lendir yang nggak bisa keluar. Nah sinusitis itu parah. Parahnya apa? Karena dia penyakit. Penyakitnya itu misalkan maaf. Kalau yang tidurnya ngorok ya mandar-mandar, diperhatikan ya, tidur ngorok. Kenapa bisa ngorok seperti itu misalkan? Nah itu antara lain, makanya ada telinga, hidung, tenggorok itu bercampur jadi satu. Nah kemudian saluran Eustachius. Ya, di sini ada beberapa saluran Eustachius, ada satu ya, saluran Eustachius. Eustachius itu adalah untuk menghubungkan telinga luar dengan telinga bagian tengah agar tekanannya sama. Eustachius. Kalau di sini ya, nih, ini kan telinga lubang, nah ini Eustachius. Misalkan orang kenapa sih kalau pilek tidak boleh berenang? Karena apa? Karena dia tersumbat. Nah kalau tersumbat si pecah nggak kuat itu adalah gendang telinga atau membran timpani. Kalau membran timpaninya nggak kuat pecah, nggak bisa berpecah ya selamat, nggak bisa mendengar. Wong dia pertama yang mengolah getaran suara, mau bagaimana? Terus yang suka pakai cotton bud, nyobrokin luar biasa. Kenalah itu membran timpani, ya hati-hati bisa infeksi. Ya, jadi ini adalah beberapa penyakit yang ada pada telinga, biasanya radang-radang seperti itu ya, bakteri, virus. Terus angger misalkan si rusak kok sarafnya, ya sudah itu namanya nggak bisa, sudah dari sananya. Sekarang mana ada si dokter saraf yang benar-benar bisa berhasil? Ada nggak? Jarang ada. Jadi kalau misalkan sudah terkena sarafnya, itu namanya adalah tuli konduksi. Tuli yang memang benar-benar bawaan dari penyakitnya ada. Kemudian beberapa megahertz ya, misalkan 30.000 sampai 40.000 orang biasa saja. Tapi kalau di atas itu ada suara kereta api yang setiap hari lewat di dalam rumah bisa menimbulkan budek. Itu bisa menimbulkan karena biasa keras soalnya. Soalnya karena kereta api bangsane lah nganggo tisu. Nah itu. Terus yang biasa mendengarkan headset itu apa itu? Nah itu juga apa ya, diwaspadai lah. Ya. Headset boleh tapi jangan setiap hari. Kadang-kala anak-anak seperti itu kayak autisnya kalau dipanggil diam saja. Ya karena sudah asing dengan dunianya sendiri. Apa ada yang seperti itu? Banyak anak-anak sekarang, muda-muda sekarang itu banyak sekali. Gitu ya. Saya ulangi, bagian telinga luar, mengapa Mbak? Luar mengapa? Menangkap gelombang suara. Masuk kemana ini Mbak namanya? Liang telinga. Kemudian diterima oleh membran timpani atau gendang telinga ya. Untuk apa membran timpani fungsinya? Yang mengantarkan gelombang suara. Masuklah ke koklea. Misalkan yang nggak bisa koklea. Jadi ini kanal sirkularis ya ini. Ini sakulus ini sebenarnya. Tapi hilang ini nggak ada, wis anggap baik.
Ini adalah koklea. Di dalam koklea ada apa? Direntangkan menjadi vestibular. Di dalam vestibular ada apa? Cairan. Cairannya itu ada apa? Saraf ya, rambut-rambut saraf. Kemudian disampaikanlah ke saraf pendengaran. Jangan lupa disebutkan adalah pembuluh Eustachius ya, pembuluh Eustachius. Terus ini jangan lupa disebutkan adalah analis semisirkularis atau setengah lingkaran. Isinya apa? Cairan. Fungsinya nggo apa? Keseimbangan. Gitu ya, untuk keseimbangan.